kepada Tuhan dengan merendahkan hati dan memohon berkat-Nya di dalam saat teduh kita mulai. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dan nyanyian rohani nomor 2. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita Tuhan, kita telah merupakan hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segala
segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati dan merenungkan akan dosa-dosa yang kita telah berbuat sehari-hari. Mari kita mulai. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Di dalam sukacita dan keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menyambut responsornya, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 64. Kita nyanyikan ayat 1 ditambah 3, dan pada ayat yang ketiga Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membacakan responsoria pada minggu pagi yang indah ini, yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-17. Seperti biasa kita
demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ini mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Kita bersama, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Ini mulia bagi Bapa. Bersama saudara seiman sekerabet dan tempat, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, Lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Kali minggu yang indah ini sebagai pendahulu khotbah yang diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-25. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakannya. Roma 8 ayat 12 sampai yang ke-25. Hidup oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita menurut, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbuatan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah,
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung Roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Sampai di situ belum baca firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan
73 kita nyanyikan ayat 1 ditambah 3. Mungkin saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk menyambut persembahan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani kita nomor 189.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa Roh Kudus yang menolong supaya kami dapat mengerti, dapat memahami dan mengimani firman Tuhan. Berfirman Tuhan bagi kami, karena kami bersiap mendengar Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada minggu siang ini sesuai dengan amanat Gereja Indonesia, kita buka Alkitab dari Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Jadi amanat menawarkan dua judul, itu bersambung ke ayat 36 sampai 43. Namun kita cukup membacanya ayat 24 sampai 30. Nanti ayat 36 sampai 43 kita bisa membaca di rumah. Karena itu pengertian atau arti dari ayat 24 sampai 30. Baik, kalau kita sudah ketemu, kita katakan amin. Kita akan membacanya secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara danduk. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Kata Yesus, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbuih, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba itu kepada tuannya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab kemungkinan itu yang bertawab pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kita bersama, biarlah kami tunggu bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan letakkanlah kertas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah lalang itu dalam tubuhku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada siang ini yaitu kesabaran hidup dalam iman. Kesabaran hidup dalam iman. Bapak Ibu, dalam anak ketiga ini tentu saya mau katakan kalau perumpamaan
Yesus tentang lalang di antara hidup ini, bagi kita ini sudah sangat umum dan juga sangat dekat, ya, karena juga di antara kita sampai hari itu juga masih ada kita ini sebagai petani padi dan juga sebagian masih petani sawit. Jadi bagi petani di Timur Tengah ataupun di Indonesia, tentu lukisan dalam perumpamaan yang disodorkan oleh Yesus tidaklah begitu sulit untuk kita pahami. Lalang dibiarkan oleh petani bertumbuh sama-sama dengan gandum, dan itu akan terus terjadi sampai panen tiba. Pada panen itulah gandum dapat dibedakan sejelas-jelasnya dari lalang. Atau dengan kata lain, hanya pada titik akhir, hanya pada waktu panenlah petani dapat mengambil kesimpulan mana yang lalang, mana yang gandum, mana yang baik, mana yang jahat. Maka tentu Bapak Ibu dalam Alkitab terjemahan bahasa Batak Toba, lalang itu tidak diterjemahkan sebagai ri. Jadi lalang itu tidak diterjemahkan sebagai ri, tetapi dalam Alkitab bahasa Toba diterjemahkan sebagai simarene, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan padi-padian. Simarene, padi-padian. Jadi kalau sebenarnya yang dikatakan terjemahan bahasa Batak Toba yang sepertinya lebih pas, sebab lalang masih relatif lebih mudah dibedakan dari gandum, sementara simarene atau padi-padian itu akan jauh lebih sulit dibedakan daripada gandum. Tentu kalau dalam lingkungan kita, lalang itu ya agak lebih cepat kita membedakan daripada padi. Tapi kalau simarene, kalau padi-padian itu sama memang persis seperti padi. Dia punya bulir juga. Jadi kalau membedakan lalang dengan padi gampang, cepat. Tapi kalau yang membedakan padi-padian dengan padi, ini tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita dalam bertani. Maka kalau menurut seorang teolog yang bernama William Barclay, ya, lalang atau padi-padian ini hampir sama dengan gandum. Maka kalau orang Yahudi biasanya kalau menjuluki ya lalang itu sebagai gandum jahanam. Jadi lalang itu dijuluki orang Yahudi sebagai gandum jahanam. Karena memang kesal. Siapapun pasti akan kesal. Kalau ketika kita menanam padi, ada simarene di situ, ada padi-padi di situ. Karena itu kita anggap sebagai hama yang mengganggu pertumbuhan padi. Lagi pula Bapak Ibu, padi-padian itu memang sulit dipisahkan dari gandum. Mengapa sulit dipisahkan? Karena akarnya sering berkaitan. Akar padi-padian itu biasanya menyatu dengan padi. Jadi kalau secepat ini kita mencabut padi-padian atau mencabut simarene itu, maka bisa jadi padi itu pun juga ikut tercabut karena mereka itu menyatu. Sehingga jika dipisahkan secara paksa dari gandum, maka kemungkinan besar gandum akan ikut tercabut dan rusak. Oleh
sebab itulah lebih baik gandum itu dibiarkan tumbuh bersama dengan padi-padian sampai akhirnya pada waktu panenlah kedua jenis itu akan dapat dikenali dengan sangat baik. Maka tentu Bapak Ibu, kita memang rasanya memperoleh tantangan yang berat dari perumpamaan Yesus ini. Kalau kita berbicara logika manusia, logika kita ini kan sering mengatakan begini: pemisahan gandum dengan lalang itu harus sedini mungkin dilakukan. Mengapa? Agar kerusakan padi atau gandum dapat dihindari. Logika itu muncul, logika itu segera timbul sebab hadirnya lalang di tengah gandum itu kita lihat sebagai penyakit. Maka kan kadang-kadang kita ini kan sering menyamakan penyakit di ladang itu kayak sama penyakit di tubuh kita. Kalau penyakit di tubuh kita menurut dokter memang semakin cepat dikeluarkan, tentu akan semakin lebih baik. Itu pemikiran yang lahir dalam benak kita. Tetapi ternyata penyakit yang ada di dalam tidak sama dengan penyakit di tubuh kita. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat orang yang jarinya 12 jari. Itu kan tak sama tubuh besarnya jempol, jari jempolnya kiri dan kanan. Tak sama. Tapi kalau si marene dengan padi itu sama. Jadi kalau misalnya ada daging tubuh di dalam tubuh, oke, kita bisa mudah memisahkannya. Tidak operasi. Karena dia beda. Akarnya pun beda. Tapi kalau di ladang tidak sama. Maka kadang-kadang seperti tawaran hamba-hambanya kepada Tuhan yang punya ladang. Bukankah lebih baik kita saja mencabut ladang itu? Lalu yang punya Tuhan yang punya ladang berkata, jangan, biarkanlah mereka tumbuh bersama. Nanti waktu panen kita akan pisahkan. Yang lalang dikumpul, diikat dan dibakar, yang gandum dikumpul, diikat dan dimasukkan ke dalam lumpur. Memang di satu sisi perbandingan di atas adalah cocok, sebab di dalam tubuh tidak tumbuh berkembang bersama dengan tubuh kita. Bahkan penyakit cenderung menghentikan pertumbuhan tubuh yang sehat. Jika demikian, maka memang mengeluarkan penyakit itu adalah jalan yang terbaik. Begitu dalam tubuh, tetapi tidak dalam ladang. Namun jelas dalam kita perumpamaan Yesus tentang lalang di antara gandum tidak seturut dengan pemikiran logika kita. Dalam perumpamaan itu yang penting adalah pembuktian terakhir. Itu yang penting dalam perumpamaan Yesus. Pembuktian terakhir, finalnya apa? Bukan soal prosesnya, apalagi soal awalnya, tetapi pembuktian terakhir. Dan yang membuktikan apakah si A atau si B itu lalang atau padi-padian atau gandum, itu yang membuktikannya cukuplah hanya Tuhan yang mempunyai kuasa, bukan kita. Kita ini kan ibarat seperti antara apakah kita ini padi-padian atau tidak padi, ataukah kita dilalang ataukah kita ini gandum. Artinya tidaklah selayaknya gandum menilai lalang atau sebaliknya lalang yang menilai gandum. Biarlah Tuhan
yang punya tuayan, mana kita yang sewa mana kita yang banyak. Maka tentu ini penting untuk digarisbawahi dengan baik, sebab kita manusia sering mengambil alih kekuasaan menjadi punya tuayan. Maka proses akhir, yaitu pada waktu panen, itu mirip dengan pengambilan keputusan oleh hakim setelah proses pengadilan yang begitu panjang. Tentu kita semua masih ingat tentang proses peradilan Sambo, atau juga yang sebelumnya yang panjang juga tentang kopi cyanida yang begitu panjang. Orang sering menilai sepertinya terlalu berlarut-larut masalah ini. Tetapi ketika itu selalu dibawakan, ketika itu pengambilan keputusan itu memang sangat panjang, ketika bukti-bukti maupun saksi-saksi lengkap sudah mendukung, maka ketika jaksa atau hakim memutuskan keputusan itu tidak akan meleset. Hanya kadang-kadang kita ini maunya cepat. Tidak usah lagi dipanggil saksi ahli, panggil ini, panggil barang bukti. Udah, tembak aja disambo itu. Kita maunya begitu. Kita tidak mau, kita tidak sabar untuk mengikuti proses peradilan yang panjang untuk mendapatkan satu kesimpulan yang akurat. Dalam perumpamaan di atas, buah dari kedua tanaman akan membedakan mereka tanpa banyak komentar. Bukankah Bapak Ibu benar yang dikatakan oleh Yesus? Pohon itu dikenali dari buah. Apakah ia buah yang baik? Apakah ia buah yang buruk? Itu semua dikenal dari buahnya. Dari manakah kita tahu, atau dari manakah kami tahu buah mangga berbeda dengan manis? Kalau dia belum pernah berbuah. Tapi karena dia sudah berbuah dan saya sudah makan, baru saya percaya masih pakai berbagai hijau. Dan kita kan tidak bisa melihat dari jauh. Ini bagus ini. Pohon mangga ketika orang bulan pohonnya. Tahu ini apa? Daunnya hijau. Dari mana kita tahu? Belum dari mana juga. Ternyata kita beli bibitnya, sekali saja dia berbuah. Udah, mau itu pakai. Baru ketiga ini bibit kedua. Buah atau pohon dikenal dari buah. Maka tentu tujuan hidup adalah membuahkan hal-hal yang baik di dalam hidup. Yang kita tidak dapat segera setujui sebagai manusia adalah membiarkan penyakit itu tumbuh bersama. Kan ini yang kadang-kadang yang kita tidak setuju. Masa kiasi, ya, lalang dan gandum dibiarkan bertumbuh bersama. Apabila kita masa begini, itu kadang-kadang yang kita tidak setuju. Maka hamba-hamba itu dikatakan, bukankah lebih baik yang bisa dibeladangkan, kita cabut saja. Lalu, ya, maunya masalah yang ada segera itu kita tuntaskan, kita bereskan, kita selesaikan dan bersihkan. Kita mau sesuai dengan aturan, termasuk kini dan bersih. Bukankah kadang-kadang kita sering mau ambil cepat sebuah masalah itu, kayak ibarat kita makan cabai, sekali ini mau langsung pedas. Sebegitulah kadang kurang sabarnya kita melihat perkembangan saat ini. Menurut pikiran manusia yang biasa, itulah yang menyebabkan gereja memerlukan anggaran dasar dan juga peraturan perubahan. Bahkan gereja juga memunculkan yang disebut dengan hukum siasat gereja. Supaya apa? Supaya gereja itu tidak campur aduk dengan kebobrokan.
Tapi ternyata sekali lagi Tuhan menyuruh kita bersabar sampai akhir. Bukan hanya setia sampai akhir, tapi bersabar. Mengapa muncul ADRT? Mengapa muncul disiplin dalam PKI? Mengapa muncul hukum bisa seperti itu? Dan itu yang dimulai oleh gereja, agar kebobrokan itu tidak bisa berubah. Tapi logika Tuhan tidak begitu. Sabar. Biarlah waktu panen yang membedakan mana kambing, mana domba, mana lalang, mana gandum, mana padi-padian, mana padi. Tentu kan Bapak Ibu masih ingat misalnya kisah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 40, yang ketika misalnya seorang Farisi yang berpengaruh di Yerusalem bernama Gamaliel pernah berkata begini, ketika Petrus mulai baik penginjilan, mulai semakin luas penggabaran Injil, lalu Petrus disidang oleh tua-tua Yerusalem. Apa kata Gamaliel kepada tua-tua Israel? Biarlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan menyala. Artinya yang mau dikatakan, biarlah alam yang diseleksi, biarlah waktu yang berbeda. Sama kalau sekarang misalnya Ponpes Al-Zaitun yang dipimpin oleh Pak Gumilang, kan? Biarlah waktu yang berbeda. Apakah dia benar atau salah? Kira-kira begitu dulu perumpamaan. Tapi kita dalam buku kita sibuk untuk mencari. Ini sudah pasti berdasarkan. Bagi ada tetangga itu berdasarkan. Bagi kita yang Kristen, kita sosok juga yang penggabungan Kristen Yahudi dengan Israel. Biarlah waktu dan alam yang menurut sama kan seperti zaman ini tidak itu. Apakah manis kenangan Presiden RI yang pertama di mata Soeharto? Tapi setelah berlalunya masa kekuasaan RI yang kedua, justru RI yang pertama yang manis dikenalkan. Biarlah alam yang berselesai. Biar waktulah yang mulia. Itu yang harus disampaikan oleh Tuhan. Sekarang tentu Bapak Ibu, para ahli di bidang ilmu teologi juga punya pendapat seperti itu. Memberikan waktu dan alam menseleksi, bahwa seleksi alam atas tanaman-tanaman itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seleksi yang diciptakan oleh manusia. Misalnya, daerah di mana tanaman yang cocok adalah tanaman yang sudah sejak lama tumbuh di sana. Jangan dipaksakan tanaman yang lain di situ. Sama seperti makanan khas Batak kita yang mahal itu. Ada lima. Tidak usah paksa itu ditaruh di pinggir. Buat sebuli ada 5 tumbuh gitu, tapi tidak tumbuh di pinggir, tapi sama-sama karena Indonesia. Jangan kok, tak tumbuh itu di pinggir. Apa yang tumbuh di sana? Tak semua tumbuh di sini. Dan juga baru segi aset saat ini, utama dari Toba di Parang, tak tumbuh itu. Apa yang tumbuh banyak di Riau belum tentu tumbuh di Spiongo, apalagi di Spiongo. Gak bisa sama-sama seperti itu. Ya. Apa yang dikumpul dapat lahir di tengah-tengah bibit yang biasa saja tanpa dipaksakan supaya dia unggul. Ya. Atau sama juga misalnya hewan apa yang bisa berkembang di daerah itu belum tentu di daerah lain juga bisa berkembang. Sama seperti hewan komodo. Cuma di Pulau Komodo dia bisa berkembang.
maka jangan pernah bawa hewan komodo ke batu selamat. Tidak bisa gitu. Atau burung beokias, memang misalnya di sana dia. Kita bawa itu kemana? Mati dia. Lalu orang bilang, burung beokias sekarang hijrah ke Aceh. Tetapi kita tidak orang. Beo Aceh kita tidak. Ini beokias itu. Maka lebih mahal. Beokias beda dengan beo Aceh. Tanya Ilhasa. Tahu dia beda? Kita Ilhasa? Tak beda itu. Tanya aja, setelah itu bisa membedakan ini beo Aceh, ini beokias. Memang beokias lebih bagus, lebih mahal. Sama kayak orang ini. Mahal sama, mahal juga. Jadi ini nggak bisa santi ini. Lalu 2 bulan dipelihara beokias di pinggir mati. Kenapa? Gak cocok itu. Gak cocok barang yang gak cocok yang lain. Komodo juga begitu. Mampukah kita Bapak Ibu manusia sebagai manusia membiarkan waktu dan alam untuk menseleksi mana yang gantung, mana yang beribadah, atau mana yang salah dan mana yang benar? Sekali lagi awal seperti yang saya katakan, inilah tantangan yang berat. Kita membutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam hal ini. Maka itu dalam prinsip-prinsip pastoral konseling atau dalam segala pengembalaan, kita diajar untuk menghindari hal-hal tertentu. Antara lain, jangan memihak, jangan tergesa-gesa, jangan konfrontatif, dan juga jangan terlalu banyak campur dalam persoalan. Agar konseling, agar pasien itu tidak dihakimi. Kita ini kan kadang-kadang terlalu cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan ketika orang curhat kepada kita. Oke-nya, nah itu berkata itu lagi. Aku bingung kan, aku cuma dari awal salahkan. Kita ini semua konselor, bukan hanya pendeta konselor. Ya, LS juga konselor, CRS juga konselor, orang tua, ayah, ibu juga konselor. Ya, opung, pak, tulang, sama guru itu juga abang, kakak, konselor. Jadi kita diajar dalam ilmu pengembalaan itu, jangan sampai kita memihak, jangan sampai kita tergesa-gesa, jangan sampai kita terlalu konfrontatif, dan juga jangan terlalu masuk dalam campur dengan persoalan si konseling. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan jalan keluar. Sebenarnya dari pengalaman ilmu pengembalaan, ketika seseorang curhat dalam persoalan, dia sendiri yang akan menemukan jalan keluar. Di situ yang kita tinggal mengambil kesimpulan. Tidak perlu kita tawarkan jalan. Kita cukup hanya menyediakan kuping ini saja sebaiknya. Maka kadang-kadang tidak semua orang bisa dalam ilmu konselor. Kita teringat kita dua, dulu kita satu, tapi lebih cepat dulu kita ngomong daripada dengan yang benar. Kalau dua, Tuhan ciptakan beri satu, tapi tidak sabar untuk mendengar. Akhirnya lama-lama ya diskussion kemudian dipikir cuma tidur, langsung ngomong. Makin sosial cocok itu konselor. Pendidik kita juga kebanyakan berorientasi kepada segera mengambil kesimpulan. Apa tentunya? Yaitu dengan cara mengisi kepala si anak dengan pengetahuan yang kemudian diuji apakah diingat atau tidak. Hasilnya adalah manusia-manusia yang tidak kreatif, tidak punya inisiatif, dan selalu bergantung kepada atasan. Kita dapat memperhatikan hal itu di sekolah atau di rumah tangga masing-masing. Maka itulah Bapak Ibu, kalau kita punya anak, jangan terlalu banyak aturan. Jangan, tidak boleh. Kalau kata-kata itu bisa muncul di dalam rumah tangga kita, dia akan perkembangan yang berbeda dewasa. Dia akan menjadi anak yang kurang kreatif. Kalau dia ragu, nanti lakukan ini tidak boleh. Lakukan itu juga tidak boleh.
Gak berani membantah. Padahal peraturan itu sudah sama. Dia akan duduk. Ini akan melahirkan orang yang kurang terakhir dan juga tidak dihormati. Maka melalui perumpamaan ini kita disebutkan oleh Yesus sebuah paradigma dengan berserah pada jalannya sejarah hidup kita yang disebut dengan sikap, ya, laissez-faire. Dalam bahasa Prancis, laissez-faire itu artinya adalah sikap yang terbuka, berserah kepada perkembangan seadanya secara positif, tapi bukan berarti kita putus asa. Terbuka, berserah, tapi bukan berarti putus asa. Tentu sikap seperti ini yang harus dibangun di tengah-tengah lingkungan kita. Hanya sikap seperti ini sajalah yang dapat menghasilkan sikap yang dapat hidup berdampingan, ya, yaitu dengan kata kutip, dengan penjahat seperti gandum yang tumbuh bersama-sama dengan padi-padian sampai akhir masa panen tiba. Dalam hukum siasat gereja, ya, tentu hanya sebagai contoh, semua gereja juga demikian. Ada beberapa misalnya hukum siasat gereja. Ya. Yang pertama misalnya ada yang mengatakan kalau gereja ini adalah tubuh Kristus. Yang kedua, gereja juga adalah tubuh yang ada di dalamnya campur baur semua jenis manusia. Yang baik juga ada di situ, yang jahat juga ada di situ, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang cantik, yang jelek, yang sehat, yang sakit, yang hitam, yang putih, semua ada dalam gereja. Dia ada di tubuh bersama. Apa iya yang kulit putih mengatakan, tolonglah yang kulit hitam jangan ke sini. Apa hitam ini? Aku udah jauh. Tidak boleh. Apa yang kaya Pak? Janganlah masuk kumpulan ini. Jangan ekonomi ke bawah, ekonomi ke atas. Tidak boleh. Lalu yang muda-muda lama melakukan negeri dulu masih mau lagi. Tidak boleh. Memang di dalam gereja semua itu memang tinggal bersama, tumbuh bersama. Kita tidak bisa memisahkan. Ini bang guru khususnya dua. Yang muda reo di sini, yang muda sini, tidak bisa. Tapi kita ini kan, siapa yang tahu di antara kita mana yang si ini, mana yang baik? Apakah kita dijadikan untuk menghakimi satu? Biarlah kita tumbuh bersama. Biarlah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, disitulah yang akan dipisah. Oh, ini yang malam, ini yang tadi. Ini yang padi-padian, ini yang tadi. Ini yang kambing, ini yang dulu. Tetapi untuk saat ini, sekarang ini, dunia ini, bumi ini adalah ladang. Kita masih diizinkan untuk tumbuh bersama-sama di bumi saat ini. Maka itulah bukan hak kita untuk mengatakan kalau si A atau si B adalah manusia yang jahat. Tugas kita adalah mengasihi, mengembalakan. Tuhanlah yang punya panen itu, yang berhak menentukan mana yang dibuat dalam perhatian dan mana yang akan disimpan di dalam lumbung. Semoga kita ini adalah gandum. Semoga kita ini adalah panen. Semoga kita ini adalah lumbung. Supaya kita yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam lumbung. Lumbung itu adalah kerajaan surga. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau bukan karena itu aku kemarin itu mau dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita sekarang ini hidup tumbuh bersama-sama. Jadi biarlah buah yang akan melihat dan menentukan. Sebab dari buahlah pohon itu akan berdiri. Inikah yang mulai atau yang gereja? Kita tidak diminta untuk mengambil kesimpulan bersama. Kita tidak diminta untuk menilai bersama. Karena apa? Karena
di antara kita tuh ada yang bagi-bagian, ada yang bagi, ada yang galak, ada yang bagi, ada yang kambing, ada yang buruk. Bukan hak kita untuk menilai, tapi Tuhan yang mempunyai Tuhan yang akan memisahkan kita dari antara kedua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang suka kami mengucap syukur. Baik Bapak Ibu, untuk meresponi firman Tuhan kita bernyanyi dari nomor 182 ayat 1 sampai 2, nanti ayatnya kedua kita bangkit berdoa. Ibadah kita pada siang hari ini, kita bersama-sama menyanyikan kepada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu seluruhnya pada siang ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Amin.